pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Mutasi jabatan di tubuh TNI menjadi sorotan usai direvisi meski baru ditetapkan 1 hari. Mulanya putra mantan Wapres Tri Sutrisno Lejen Kunto ikut terkena mutasi dan akan digantikan mantan ajudan Jokowi. Namun akhirnya keputusan mutasi dikoreksi Panglima TNI. Benarkah kontroversi mutasi perwira di tubuh TNI berkaitan dengan tuntutan Forum Purnawirawan yang mengusulkan agar Wapres Gibran diganti? Mutasi perwira TNI buntut usulan Wapres Gibran diganti. Itulah topik dialog kita pada malam hari ini. Akan kita bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari SIDE. Selamat malam, Mas Anton. Ada Maijen Purnawirawan Samsu Jalal, mantan dan Puspom ABRI. Selamat malam, Pak Samsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Laksda Purnawirawan Iskandar Sitompul, mantan Kapus Pen TNI. Selamat malam. Selamat malam, Pak Iskandar. Dan ada pengamat politik kita, Profesor Ikrar Nusabakti. Selamat malam, Prof. Ikrar. Malam. Dan bergabung melalui sambungan virtual pada malam hari ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar, Dev Laksono. Selamat malam, Mas Dev. Selamat malam, semua sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum kita memulai dialog, saya akan putarkan sedikit pernyataan dari Kapus Pen TNI terkait dengan gonjang-ganjing ataupun mutasi yang direvisi umurnya 1 hari ini. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu, jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa rapi dalam rangkaian Pak Lejen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Kira-kira itu yang bisa saya jawab sehingga tidak ada persepsi apa-apa kepada publik. Memang itu hanya karena berdasarkan kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika tugas. Itu tadi pernyataan dari Kapus Pen TNI. Saya mau langsung ke Pak Iskandar. Pak Iskandar Sitompul sebagai mantan Kapus Pen TNI juga ya. Pak Iskandar, dalam sejarah TNI pernah tidak sih ada keputusan Panglima tentang mutasi begitu ya, yang kemudian direvisi yang umurnya 1 hari? Pernah nggak dalam sejarah TNI ini terjadi? Dan kemudian setelah direvisi ini tidak melalui Wanjakti? Ya, jadi yang pertama begini ya. Apa yang disampaikan Kapus Pen TNI itu ya untuk kepentingan organisasi dan lain sebagainya itu sah-sah saja semua. Kalau pertanyaan apakah pernah 1 hari? Pernah itu kejadian. Mungkin kalau kita lihat ya Bapak Presiden kita sendiri kan, Pangkostrat berubah jadi Danjen di Dansesko di mana itu di Bandung, ya kan? Sah-sah aja semua itu. Sah-sah aja. Kenapa saya katakan bilang sah-sah saja? Yang pertama, dalam skep itu ada tulisan di bawah itu. Bila mana, nah itu bila mana ada kekeliruan dan lain sebagainya dapat dirubah. Ada di situ, di skep itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin, saya percaya ya, semua ini pasti melalui sudah tahapan. Ya, nanti di situ ada semua unsur, misalnya ada intelijen, ada personalia, ya. Siapa ini sekarang yang mau diusulkan, siapa yang mau ditarik, mau diganti semuanya. Nah, itu proses itu pasti saya yakin, saya percaya dijalankan. Ya, Wanjakti tadi itu. Saya yakin, saya percaya dijalankan. Nggak mungkin itu ada yang berani veto. Panglima TNI saya ngalamin sendiri. Saya dampingi Panglima TNI saya 2 dulu tuh. Laksamana Agus Wartono dengan Jenderal kita punya ini mantan presiden itu. Pak Muldoko, nah itu 2 panglima saya. Saya ikut semua kok, semua acara itu. Pasti melalui tahapan. Itu yang pertama. Kalau ditanya lagi, yang terbaru, yang paling pernah diganti lagi itu, tapi memang tidak 1 hari, itu adalah Kepala BSSN.
Nah, kepala BSSN itu dia sudah dijadikan kepala BSSN, tapi dicabut skepnya semuanya. Kenapa? Dia 2-3 bulan lagi mau pensiun. Udah, pensiunkan dulu, baru dia dijadikan kepala BSSN. Nah, jadi hal-hal ini pernah terjadi dan ini hal-hal yang wajar. Menurut saya hal-hal yang wajar. Kenapa? Di situ ada kepentingan organisasi. Karena yang tahu organisasi TNI itu adalah TNI sendiri. Biarkan dia yang menerjemahkan itu semuanya. Jadi menurut Pak Iskandar ini adalah proses mutasi yang biasa dan proses revisi mutasi yang biasa. Betul. Nggak ada motif tertentu. Kalau dikembalikan ini, kalau aku membahas ini 2 kotak. Kotak pertama kita bicara TNI, kotak kedua politik. Nah, di sini kalau kita sudah mulai masuk ke politik, kalau udah politik itu kan semuanya banyak cocok logi aja kan. Kebetulan, ya kebetulan nih saya bilang, Pak Hersan Angkatan Laut, aku tahu itu adik saya, ya kan, adik saya. Mantan ajudannya Pak Jokowi. Mantan ajudan Pak Jokowi, mulai dicocok logi, ya kan. Terus kebetulan lagi Pak Kunto adalah anak dari mantan wakil presiden kita, mantan wakil presiden kita. Kebetulan ada 8 tuntutan itu. Jadi semua serba kebetulan ya. Nah, dalam waktu yang beriringan ya. Kebetulan ada kaitan dengan Pak Jokowi, ada kaitan dengan Tapi dalam tanda politik tangan. nggak ada yang kebetulan nih. Nah, itu Pak Iskandar. itu sah-sah saja ya kalau saya bilang di era demokrasi. Karena rangkaian peristiwanya terlalu berdekatan. Yes, itu di situ yang saya lihat akhirnya dikait-kaitkan, jadilah kita kan di era demokrasi ini kan semua dicocok-cocokin tuh. Oh, begini begitu. Jadi Anda nggak melihat ada motif tertentu? Kalau saya pribadi, saya menganggap itu tidak ada. Tapi kalau secara makro, mungkin bapak-bapak yang jago berpolitik ini yang mungkin bisa melihat itu dengan kacamata tersebut. Tapi di dalam tubuh TNI itu terpengaruh tidak sih ketika mutasi itu keluar, terpengaruh oleh situasi politik nggak sih selama ini, Pak? Masa nggak terpengaruh sama sekali? Pengalaman saya tidak terpengaruh. Kenapa? Nah, ini kalau saya bicara prosedur atau mekanisme, itu semuanya nanti akan dilaporkan Panglima TNI kepada Pangti. Panglima tertinggi. Pangti kita siapa? Presiden. Ya, nah, makanya saya yakin, saya percaya, tapi dalam hal ini yang tahu benar itu adalah Panglima TNI, Pak Agus, ya, dengan Presiden kita. Hanya mereka lah yang tahu berdua ini tentang bagaimana sebenarnya kejadian yang sampai katakanlah tanda petik jadi gaduh seperti ini. Itu menurut saya, Mbak. Tapi kegaduhan ini dalam sejarah TNI baru pertama kali ini ya. Kegaduhan soal mutasi kemudian direvisi. Karena sebelum-sebelumnya mutasi-mutasi ya biasa saja. Nggak pernah sampai segaduh ini. Karena memang sebelumnya nggak berkaitan dengan politik, baru yang sekarang dikaitkan dengan politik begitu. Yes, karena ada kaitan dengan tanda petik, ya kan. Mantan ajudan, mantan sekmil presiden kita ke-7. Dan juga ada tanda tangan dari Pak Tri Sutrisno tentang 8 tuntutan itu. Itu dia di situ yang jadi rame. Karena BSSN seorang bintang 3 juga nggak ada yang rame-ramein tuh. Karena nggak ada kaitan dengan siapa-siapa. Baik. Kalau menurut Pak Iskandar tidak ada yang salah, kemudian tidak ada motif politis begitu ya. Kalau Pak Samsu sebagai mantan purnawirawan melihatnya apakah kemudian ada kaitannya, karena ini rentetan peristiwanya terlalu dekat. Ketika ada 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar Wapres ini diganti, yang juga merupakan putranya Pak Jokowi, kemudian itu ditandatangani oleh mantan Wapres Pak Tri Sutrisno, yang juga kebetulan anaknya itu adalah Legend Kunto, Pangkogap Wilhan I, dan kemudian kebetulan juga Legend Kunto dimutasi. Yang kemudian yang menggantikan kebetulan adalah ajudannya Pak Jokowi, Laksda Hersan. Ini semua kebetulan ya, nggak ada motif apa-apa ya menurut Pak Samsu ya? Ya, kalau saya melihat ini apa bilang Pak Iskandar tadi, nggak ada kata-kata kebetulan itu. Semuanya pasti sudah direncanakan. Ya, itu sengaja. Kalau pendapat dari purnawirawan itu apresiasi kan. Itu mengingatkan kita ini kan, hei hati-hati loh, gini loh, itu aja. Dan sekarang begini, saya dulu kan pernah juga, saya pernah jadi waktu dimutasikan menjadi Brigjen itu juga ada orang Jati itu kan. Semuanya ada orang Jati. Dan nggak ada, kalau bilangnya wah ini nggak ada, ini biasa mutasi. Nggak ada mutasi biasa-biasa itu aja. Ada apa ini gerangan? Kan itu pertanyaan kita kan. Jadi mutasinya pasti ada berkaitan dengan peristiwa politik sebelumnya menurut Pak Samsu. Ini menurut saya ini ada apa? Kok Panglima TNI langsung aja memutasi si itu Kunto itu kan? Seharusnya dia lapor dulu sama Pak Presiden dong kan? Sama Pangti itu ya. Rencana kami gini-gini Pak. Apakah ini sepengetahuan daripada Pangti Presiden atau enggak? Walau alam lah.
Karena ini Panglima TNI juga mantan daripada waktu Jokowi jadi wali kota, Dandim ya. Iya, semuanya ada kaitannya semuanya kan. Kalau dikait-kaitkan. Jadi apa nggak jelas juga. Saya jadi Wanjati itu dulu kita berapa lama kan. Nah saya menjadi Brigjen itu juga berapa lama, sebulan juga lebih mungkin nunggu kan. Tapi itu ya karena apa? Dilihat track recordnya kemana. Ini ada permasalahan nggak, ada cat persnya nggak itu. Yang menjadi nggak ada sekarang kebanyakan main tunjuk aja ke oh itu. Oh iya itu boleh deh. Ya. Semuanya itu kita lihat aja siapa kita. Jadi dari Gubernur Akmil dia nggak tahu apa prestasi dia juga nggak tahu. Dia bangun Patung Bung Karno diresmikan oleh Ibu Megawati sama Andika. Jadi dia Pangdam Jaya. Pangdam Jaya dia copot beliaunya Habib Rizik, jadi dia Pangkostrat. Pangkostrat dia copot dia lagi Biorama itu. Pak Harto itu bubarkan PKI dengan itu, jadi dia kasat kan. Kita walau-walau lah ini apa ini nggak ada prestasinya apa kan. Dulu kita jadi ini yang Anda maksudkan maksudnya Pak Dudung Abdurrahman. Iya betul. Saya karena dulu kan satu kita jadi pakai Brigjen aja udah bangga dulu. Bukan sembarangan jadi Brigjen gitu. Itu kalau sekarang tuh ditunjuk, waduh, ya udahlah, walau-walau lah tuh. Kalau kita lihat terus aja, kalau kita ini kan kita sudah lansia kan, lansia jadi sudah ini si Betupang, siang malam tuh panggilan kan. Kita amar ma'ruf nahi mungkar aja kita. Jadi Pak Samsu, menurut Anda mutasi yang hanya berumur sehari ini memang muatan politisnya sangat kuat ya? Tidak mungkin dipengaruhi. Perlu dipertanyakan, silakan sama Pak Prof. Tapi menurut Anda sebagai mantan purnawirawan? Iya ada apa? Saya tanya gitu kan. Tanda tanya berarti muatan politisnya kuat? Nggak tahu lah politik, saya nggak tahu politik. Tanya Prof deh, politik. Tapi ada apa begitu ya? Anda sebagai mantan purnawirawan juga mempertanyakan ada apa? Iya, ini bukan apa? Mutasi biasa menurut Anda? Ada apa gerangan gitu. Kita sebagai manusia punya telinga, punya otak, pikiran gitu, dan punya hati. Dengar, pikir, tanya hati nurani kita. Sesuai nggak hati nurani kita? Pola. Ini bukan mutasi biasa berarti menurut Pak Samsu? Bukan mutasi biasa? Betul. Oke, saya ingin tanya ke Mas Dev Laksono ya, sebagai mitra kerja dari TNI, Komisi 1. Tadi kita dengar bahwa dua mantan purnawirawan berbeda pandangan ini. Kalau Pak Iskandar mengatakan, oh ini hal yang biasa, nggak ada masalah. Dan itu pernah terjadi sebelumnya. Sementara menurut Pak Samsu ini bukan mutasi biasa. Ada apa gerangan? Kalau dari Komisi 1 melihat, ada yang salah tidak dari mutasi yang direvisi ini umurnya sehari? Ya, gini, kalau pandangan benar atau salah itu semua perspektifnya masing-masing. Di era demokrasi semuanya itu bebas menyampaikan pandangan pendapatnya sendiri-sendiri. Akan tetapi ya yang jelas di dalam tubuh TNI semuanya itu ada aturannya. Ada landasan hukumnya, ada prosesnya yang tadi disampaikan juga disepakati oleh para purnawirawan yang hadir. Kalau aneh atau tidak itu ya kembali lagi tergantung kita sendiri-sendiri. Yang jelas itu adalah yang berlaku dan itu sesuai dengan aturan. Dan saat ini Presiden dan sebagai Panglima tertinggi dan juga Panglima TNI menjalankan kebijakan tersebut dan semuanya pasti sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi Pak Kunto tetap menjabat, nanti pada saat waktunya pasti akan ada pergeseran lagi, dan aspirasi yang berada di luar itu adalah hal yang terpisah. Jangan langsung disambung-sambungkan. Ya. Tapi ya memang di Indonesia ini kan ya juga banyak di negara lain bahwa situasi politik kita sering disambung-sambungkan dengan situasi dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, kan tapi TNI tetap profesional dan juga tetap sesuai dengan aturan dan kebijakan oleh pemerintah. Mas Dev, berarti dari Komisi 1 melihat tidak ada motif apapun ya, ini mutasi yang biasa saja ya, tidak merasa bertanya-tanya ya, kenapa nih ada apa? Karena rentetan peristiwanya terlalu pendek. Ini sebagai partai politik kan harusnya mempertanyakan juga nih, apakah ada muatan politisnya atau enggak? Ya, dari selama ini saya di DPR ataupun juga sebelum saya masuk di DPR, saya bekerja dengan
TNI di berbagai kesempatan di berbagai macam level. Saya dapat sampaikan bahwa TNI hari ini sudah sangat profesional dan mereka sangat independen dalam menentukan posisi-posisi dalam jabatan-jabatan strategis, apalagi setingkat jabatan yang diemban oleh Pak Wunto. Nah, jadi itu jabatan yang sangat strategis dan beliau itu adalah seorang yang profesional dan tidak akan pemikirannya dan juga tindak tanduknya tidak akan terkelabui oleh situasi politik di luar. Baik. Tahan dulu ya Mas Dev ya. Saya mau ke narasumber yang lain ya. Mas Anton, jadi Mas Anton kalau melihat ada dua pandangan yang berbeda. Ditambah tadi DPR sama kayak Pak Iskandar nih. Komisi 1 sama kayak Pak Iskandar, ini mutasi yang biasa saja. Sementara Pak Samsu melihat bahwa ada apa nih, ini bukan mutasi biasa. Kalau Anda dari pengamat militer melihatnya ini memang mutasi biasa atau memang ada mutasi yang tidak biasa dan kental muatan politisnya begitu? Satu, bahwa mutasi itu adalah proses umum yang terjadi di organisasi dalam konteks untuk regenerasi. Itu satu. Kedua, mutasi itu adalah sebenarnya wujud exercise dari namanya military autonomy. Sipil kayak kita itu nggak ikut campur. Kami nggak peduli siapa nanti yang mau ditunjuk. Kapuspen, Pangdam, segala macam nggak peduli dengan itu. Ya kan? Tapi, ada tapinya. Kami cuma butuh yakin bahwa sektor pertahanan itu punya pos anggaran paling besar. Jadi kami cuma butuh bahwa apakah nanti TNI itu dikelola profesional atau enggak. Ngomong tentang profesionalitas, itu minimal ada 5 elemen. Dipersenjatai dengan baik, dilatih dengan baik, dididik dengan baik, ya kan? Digaji dengan baik. Yang satu lagi, dikelola dengan baik. Ya kan? Pertanyaannya, apakah yang tadi mutasi yang mau dianggap tadi wajar atau enggak wajar, itu contoh pengelolaan yang baik atau tidak baik? Ya kan? Bahwa bagi saya, kalau memang ini nggak ada intervensi, semua sudah itu, karena TNI itu kan punya sistem ya. Tadi ada prawanjak, wanjaknya bertingkat, ya kan sudah sistemnya udah matang. Tadi kalau kata Pak Iskandar, ini ada asintel ngasih pemahaman, ada macam-macam pemahaman. Kalau memang bebas intervensi, nggak ada tuh ceritanya direvisi. Kan otonomi tentara. Tapi kan kata Pak Iskandar udah biasa sering begitu dulu terjadi. Gini, kalau tentang implementasi surat SCAP, itu memang macam-macam. Ada yang sudah, ya tadi kayak kasus BSSN, dia belum sempat gitu, kemudian ditarik. Pensiun, ya. Tapi ada misalnya yang dia sudah disebut di SCAP 1, belum sertijab, muncul SCAP 2, dia udah pindah lagi. Ada. Gitu, jadi macam-macam ceritanya. Mau yang usia sebentar, Pak Joni Lumintang cuma 17 jam, gitu ya. Lalu misalnya cerita pembatalan, ada waktu Pak Gatot Nurmantio ngeluarin SCAP, berganti rezim, jadi Pak Hadi Cahyanto dicabut SCAP-nya. Ada macam-macam. Tapi bagi saya, ketika ini SCAP dimunculkan dalam sehari, walaupun 29 keluar bukan tanggal 29 keluarnya, sehari setelah itu, ya kan? Ketika itu dicabut, direvisi, gitu kan? Pertanyaannya, apakah revisi ini keluar dari sistem yang sama atau enggak? Ya kan? Misalnya ada keteledoran, ada juniornya Pak Iskandar, Angkatan Laut, pensiun Angkatan Darat, pensiun adik. Saya bilang, ini bukan sekedar typo. Kenapa? Karena D dan L nggak tetanggaan. Kalau D dan L tetanggaan, kita bisa bilang typo. Artinya apa? Ini jangan-jangan, kalau kita dari kacamata yang luar, ini jangan-jangan memang ada suasana kebatinan tertentu. Apa tuh maksudnya? Iya, macam-macam gitu. Jadi ketika keluar, ini yang kemudian saya pertanyakan, iya ini memang otonominya TNI, tapi apakah memang murni Sintel dan lain-lain itu tidak memperhatikan timing? Gitu. Mungkin kalau misalnya penggantinya Pak Kunto itu diganti sama orang lain, mungkin nggak akan seramai ini kalau bukan penggantinya itu mantan ajudannya Pak Jokowi ya. Walaupun saya juga bisa coba memahami. Pangkogap Wilhan 1 sebelumnya selalu Angkatan Laut. Kemudian 4 bulan lalu diganti Angkatan Darat. Ya mungkin ini mau diganti lagi, mau dibalikin lagi Angkatan Laut. Cuma kan pertanyaannya, kok si A bukan si B? Ini kan yang selalu jadi perdebatan. Bagaimana kita bicara tentang mutasi, pengelolaan Bintar dengan karir, itu bagaimana transparan, akuntabel dan konsisten. Ini yang seringkali jadi problem. Kenapa? Tadi Pak Samsu, saya lama di Brigjen, tapi
kenyataannya ada orang yang loncat kayak kanguru nih, cepet. Itu garis tangan Nah, kayaknya. kita nggak bisa bicara garis tangan kalau Anda selalu bilang kita profesional, berbaris meritokrasi dan lain-lain. Nggak bisa ceritanya kayak gitu. Ada intervensi-intervensi. Bukan intervensi, tapi ada bagaimana masukan-masukan politik begitu. Bukan begitu, tapi bagaimana kita mengontrol subjektivitas, selera. Gitu. Sementara sebenarnya TNI punya melembagakan ini. Ini yang selalu harusnya TNI netral begitu ya. Bukan netral, tapi ketika kita bicara profesional, bagaimana kebijakan itu kita lakukan konsisten. Kalau semua sudah, misalnya udah sampai Lemhanas, Sesko dan lain, ini dia sudah mutasi lateral bintang 1, udah 3, udah 7 tahun, kenapa nggak dinaikin bintang 2? Sementara ada orang yang 4 bulan langsung naik bintang 2, bintang 3. Nah itu kan jadi pertanyaan. Jadi Anda melihat secara keseluruhan mutasi yang direvisi ini gimana, Mas? Nah ini tadi, bahwa kemudian ada timbul persepsi, adanya ini ada kaitannya dan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ketika timing itu tidak dijadikan pertimbangan. Padahal tadi kalau ceritanya Pak Iskandar, ini sudah lengkap, ada Astintal dan lain-lain gitu loh. Baik, saya mau ke Mas Dev. Mas Dev? Ya. Mas bergabung Mas Dev, jadi bagaimana kemudian Komisi 1 mengevaluasi subjektivitas itu tadi, selera ketika mutasi itu terjadi di tubuh TNI? Subjektivitas politik tadi tuh. Ketika seorang prajurit, apalagi sudah mencapai level pati, ya pasti kualitas kemampuannya itu kan sudah teruji karena pasti sudah melewati sekian tahun masa dinas, melewati sekian sejumlah level pendidikan mulai dari akmil, terus juga pendidikan dasar, lalu sampai dengan sesko, lalu sampai ada yang sampai Lemhanas. Ya kalau secara kualitas pasti bisa dijaminkan itu adalah yang top punya. Nah, jadi siapapun yang ditempatkan di dalam posisi-posisi, apakah itu strategis atau tidak, ketika sudah mendapatkan pangkat bintang, itu pasti sudah mampu untuk menjalankan fungsinya. Nah, jadi ya kalau kembali milih A, milih B, milih C, ya itu memang ada banyak pertimbangan. Jadi Mas Dev, Mas Dev, jadi semua kembali ke kepada pimpinannya. Mas Dev, jadi Komisi 1 tidak akan mengevaluasi ya soal gonjang-ganjing mutasi yang direvisi ini ya? Ya, ini sekarang yang mau dievaluasi itu apa? Ini kan sudah kebijakan yang diambil oleh Mabes TNI dan yang sudah dilaporkan kepada Presiden. Jadi ya kalau mau ada evaluasi ya itu adalah haknya Presiden untuk menentukan. Dan kita tidak melihat ada suatu persoalan permasalahan besar. Saya mau ke Pak Ikrar ya. Pak Ikrar, kalau misalnya tadi kita lihat pernyataannya Mas Anton bahwa memang soal subjektivitas ini, subjektivitas politik begitu ya di tubuh TNI, subjektivitas ini kan tadi kita sebutkan kalau penggantinya itu bukan mantan ajudannya Pak Jokowi, ini tidak akan seramai ini sebetulnya. Dan kalau tidak ada tuntutan sesuai timing tadi, tuntutan dari Forum Purnawen TNI juga tidak akan seramai ini, tidak akan segaduh ini. Jadi Anda melihat ada tetap di situ ada perannya Pak Jokowi ya dalam proses mutasi ini yang kemudian direvisi. Ya sebenarnya harusnya Mas Dev juga membicarakan apa yang terjadi di Komisi 1. Dan kita tahu salah seorang anggota Komisi 1 juga mantan anggota TNI berpangkat Pak TB Hasanuddin mengatakan ada arahan dari RI yang ke-7 ya terhadap Panglima TNI supaya Pak Kunto itu digeser gitu kan dan diganti dengan mantan ajudan dia. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa pernyataan para Jenderal Laksamana dan juga Marskal dan Kolonel itu bukan baru terjadi ya. Itu sebetulnya mereka datang ke rumah Pak Tri itu sejak bulan Februari. Udah lama yaitu ketika masa pemerintahan Prabowo Gibran itu masih di bawah 100 hari. Ya. Itu yang harus kita tahu ya. Pasti kalau yang tadi Pak Iskandar bilang pasti intelijen juga masuk, pasti intelijen Jokowi juga tahu ngelaporin dong. Ini ada terjadi nih. Gitu. Jadi ini mutasi ini berkaitan dengan Pak Jokowi ya? Anda meyakini begitu ya? Iya, dan kemudian Anda juga tahu ya begitu Pak Kunto itu digeser kembali dan apa pemberitaan pers ya. Itu yang kita baca adalah
ini adalah untuk menyelamatkan jalan bagi Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu satu hal ya. Kedua ya, Anda tahu Pak Kunto itu pangkatnya bintang 3. Satu langkah lagi bintang 4. Dan bintang 4 itu kan bisa macam-macam ya. Bisa menjadi KSAD, bahkan bisa juga menjadi Panglima TNI. Ini juga menjadi suatu problem. Kenapa demikian? Ya pasti Pak Samsul Jalal atau Pak Iskandar Sitompul ini tahu persis yang namanya Wanjakti. Kalau ingin menjadikan seseorang bintang 3 itu untuk posisi sesuatu, pasti ditanyakan juga kepada Pangti. Benar gak Pak? Karena ini akan menentukan apa jabatan selanjutnya seperti yang diinginkan oleh seorang Panglima tertinggi. Dan Anda juga, ini poin saya yang ketiga, Anda jangan lupa ya, persoalan yang namanya matahari kembar itu belum berhenti, Mbak. Jadi Anda melihat mutasi ini berkaitan dengan matahari kembar? Oh iya dong, biar gimana pun yang namanya Presiden Prabowo itu benar-benar tersakiti kan. Kok enak aja lo main ganti-ganti orang. Jadi menurut Anda Presiden Prabowo tidak mengetahui ini? Kalau menurut saya ya. Tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Jadi ini pelanggaran dong di Panglima TNI? Saya tidak mengatakan pelanggaran, tapi yang jelas itu dipermasalahkan juga di Komisi 1 setahu saya. Makanya ada berita yang mengatakan bahwa Komisi atau DPR akan memanggil Panglima TNI untuk mempersoalkan persoalan ini. Kan? Jadi itu aja udah saya ini kan ya. Dan kalau kemudian tadi Anda katakan bahwa ini akan ada kaitannya dengan pemakzulan Gibran dan sebagainya, nanti kita akan bicara. Kita nanti dibahas di segmen selanjutnya. Mas Dev, terakhir ya, Mas Dev saya tanya, jadi kalau menurut Prof. Ikrar tadi di Komisi 1, di dalam Komisi 1 juga ada pembicaraan dan merasa bahwa ini harus memanggil Panglima TNI karena ternyata Panglima TNI menurut Prof. Ikrar tadi tidak melaporkan ke Presiden Prabowo, tapi mendapatkan arahan dari Pak Jokowi soal proses mutasi ini, penggantiannya Lejen Kunto. Benar begitu Mas Dev? Ya gini, kalau dinamika diskusi di antara anggota itu hal yang biasa. Dan sesuai dengan namanya, kita DPR kan adalah parlemen. Parlemen kata dasarnya itu kan adalah parle, bicara. Berarti benar ya? Ada pembicaraan itu? Ada bukan, kalau kita pandangan begitu di internal? Jangan potong dulu Mbak Nana. Ya, ini kebiasaan nih Nana tuh kalau ngomong langsung selalu dipotong. Gini ya, kalau dalam diskusi itu ada hal yang biasa. Dan kalau kita pemanggilan terhadap mitra kerja, itu memang tugas kita. Nah, kan Panglima TNI, Menhan, Kepala Staf belum lama ini baru saja diundang oleh Komisi 1 memaparkan berbagai macam hal. Tapi dinamika ini juga bergulir, ya lain lagi ceritanya. Dan belum ada lagi rencana kita untuk memanggil Mabes TNI. Tapi bila mana ada waktunya, pasti akan diundang kembali karena ada banyak hal lain juga yang mesti kita bahas. Kita tunggu nanti ya di Komisi 1 berani tidak memanggil Panglima TNI untuk mempertanyakan soal proses mutasi yang gaduh ini, yang kemudian direvisi. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 Mas Dev Laksono sudah bergabung melalui sambungan virtual. Saya kembali lagi ya ke Pak Samsul. Pak Samsul, jadi menurut Prof. Ikrar ya ini memang perintahnya Pak Jokowi kepada Panglima TNI ini agak gimana nih? Rancu, bagaimana kemudian bisa Panglima TNI mengikuti kemauan dari mantan presiden, harusnya tegak lurus ke Panglima tertinggi Presiden Prabowo? Jangan bilang rancu, udah jelas tadi Prof bilang kan. Ini ada apa? Mungkin ini Pak Prabowo ditikungi oleh Panglima TNI ini gitu aja gitu. Ada apa? Kan gitu aja kembali. Emang saya tanya. Ya, sebenarnya ada melalui Wanjati bilang Pak Iskandar ada intel apa semuanya itu ada prosesnya kan gitu kan. Bukan ada chat persnya enggak itu kan. Enggak gampang untuk jadi bintang itu kan. Ada enggak usah naik pangkat aja, naik pangkat dari bintara tamtama dari tamtama bintara dari bintara jadi perwira itu juga chat persnya ada enggak itu. Saya pernah juga di polisi militer itu jadi ini kan jadi kabak kuat kan itu saya koordinasi terus dengan Mabes Kuat itu kan untuk membetulkan ya ada cat presnya supaya bisa jadi jadi bahaya sekali nggak ketika kemudian mutasi ini dipengaruhi oleh faktor luar itu tadi mantan pemimpin?
Iya, itu yang saya bilang Prof tadi itu ya. Itu kan juga ada mungkin peran daripada Jokowi kan gitu. Apalagi itu mantan dan Panglima TNI itu kan mantannya waktu Jokowi jadi wali kota di Solo kan, itu kan. Nah itu bisa aja dia memerintah ini ganti ya. Nah, itu. Dan dia diangkat Panglima oleh Jokowi. Iya Pak. Iya makanya. Di semuanya ada kait mengkait itu kan. Jadi ini Presiden Prabowo nggak tahu begitu ya? Iya. Kemungkinan. Oke. Presiden Prabowo nggak tahu. Saya mau ke Mas Anton. Mas Anton, ini gimana nih? Kira-kira menurut Anda, mungkinkah itu terjadi? Gini, politisasi di tubuh militer juga bukan sebuah fenomena baru. Gitu ya. Yang namanya politisasi dimungkinkan. Kenapa? Karena pastinya ketika kita bicara tentang sebuah organisasi, ada benturan personality yang kemudian jadi akan benturan kepentingan politik. Itu satu. Kedua, ngomong tentang politisasi militer, itu ada 3 macam. Ada yang dari dalam. Ini memang jenderal-jenderalnya punya nafsu politik. Jadi politisasi, ada satu. Kedua dari luar. Sipil, coba mempengaruhin biar dukung A, dukung B, dukung C. Atau yang ketiga, dua-duanya, kombinasi. Dan 3-tiganya ini pernah terjadi di kita. Dari zaman Orde Lama. Jadi ini bukan sebuah fenomena yang baru. Gitu. Nah, kasusnya untuk membuktikan apakah ini ada politisasi atau tidak, nah itu juga nggak mudah. Karena ngomong cerita tentang politik. Kalau mau ngomong tadi, ini cocokologi, ini cocok semua nih ceritanya. Iya kan? Dari mulai Dandim, naik ke Kasat, kita bisa lihat tuh kapan bintang 1 sampai bintang 4, berapa tahun, dia dapat jabatan apa saja, itu bisa karena cocokologi. Itu belum lagi di mana sih semua yang pernah kerja sama Jokowi dapat jabatan apa, berapa lama, kita bisa cocokologi. Itu di eranya Pak SBY kan juga begitu. Tapi harus diingat, Pak SBY nggak pernah menaikkan bintang 4-nya mantan ajudannya. Oke, jadi itu Anda hanya boleh terjadi, cek itu. Itu hanya terjadi di eranya Pak Jokowi. Nah, tapi tadi ini mungkin kebetulan. Karena Karena bicara tentang kompetensi, kompetensi itu seperti apa sih? Itu yang selalu akan jadi perdebatan. Gitu, Pak Iskandar pasti akan bilang, Pak Iskandar untuk jadi Kapuspen, apa kompetensinya? Jago ngomong? Apakah orang tertentu yang memang hobinya ngomong? Atau seperti apa? Atau kita giliran nih kan di tentara, oh ini 532, ini darat, laut, udara, ada porsi-porsi. Atau kayak apa? Bicara tentang kompetensi, itu seringkali nggak clear. Kenapa sih Pak Samsu jadi dulu dan Puspom Abri atau Pak Iskandar jadi Kapuspen, bukan jadi Pangkolinam, dan itu pasti akan jadi perdebatan gitu loh. Tapi lagi-lagi itu pasti akan ada dari tarik-menarik politik ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara promosi dari kolonel ke bintang 1 dan seterusnya, itu akan ada kepresnya. Jadi Pak Iskandar ketika naik dari bintang 1 Laksamana pertama jadi muda itu ditandatangani nama presiden. Jadi mau nggak mau memang tadi persetujuan itu tadi. Tapi lagi-lagi ketika bicara Wanjakti ini gelap bagi orang luar. Gimana kita buat sedikit terang, nah itu kan kayaknya lebih menarik. Oke, baik. Jadi Pak Iskandar, tadi yang Anda katakan ini semua biasa saja, itu tadi cocok semua kalau menurut Mas Anton, politisasi di tubuh militer dan perannya Pak Jokowi tadi untuk mutasi ini, jadi gimana? Bahaya nggak ini? Ya kalau saya sih begini, TNI itu adalah garda terdepan. TNI garda terdepan, jadi saya sangat respect ya, walaupun ini adik-adik saya, kepada Panglima TNI Jenderal Agus, saya respect. Kepada adik saya juga nih, Jenderal Maruli, saya respect semuanya. Kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Udara, saya respect semuanya. Harapan kita, harapan kami yang purnawirawan ini, tolong TNI garda terdepan, dirameslah sebaik mungkin sehingga jangan ada kejadian-kejadian seperti ini. Dan tolong harus ada evaluasi berarti ya? Evaluasi di internal, saya yakin saya percaya. Saya yakin saya percaya. Ini pasti Kapuspen TNI direkam nih semua pembicaraan kita. Ini nanti akan disampaikan Panglima TNI ini yang positif untuk TNI, yang negatif untuk TNI. Pasti semua itu akan dibicarakan. Saya yakin saya percaya. Tolong, kami bangga sama kalian semuanya. Saya respect, sekali lagi saya hormat sama kalian semuanya walaupun junior-junior saya. Kalian jenderal yang hebat, kita ini adalah garda terdepan. Tolong jaga negara ini sebaik. Jangan goyah oleh politik. Jangan goyah oleh politik. Oke, nanti kita bahas karena ternyata para purnawirawan ini mulai menggoyahkan jagat politik ya, meminta agar Wapres Gibran diganti. Kenapa kemudian itu bisa terjadi? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.